Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Ada cara mengajaknya langsung. Ayo kita sholat. Langsung ngomong sama dia, ayo sholat. Yang kedua tak langsung. Kemarin ada kawanku SD dulu. Terus gimana dia sekarang? Kaya, rumahnya besar, duitnya banyak. Tak pernah sembahyang. Sekali pun tak pernah sembahyang. Di mana dia sekarang? Mati. Nah, itu cara ngajak sholat juga itu. Cuman caranya lain. Ada dia tak bicara. Setiap hari dikirimnya aja video-video tentang ular melilit jenazah di dalam liang lahat. Kemudian video-video pendek. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kafirlah dia. Itu cara. Jadi saya mau kasih tahu, memasukkan bola ke tiang gawang itu namanya gol. Tapi bagaimana cara menggolkannya? Macam-macam. Ada orang pakai tendang pisang, ada tendang 12 pas, ada gocek, ada goreng, macam-macam cara golnya. Tapi target tujuan akhirnya bagaimana orang pindah dari yang tak baik kepada baik. Jadi sebetulnya dengan antum sudah ikut program YTWU itu pun, tentu antum posting berita di FB, di IG antum, kawan-kawan antum nengok. Itu sebetulnya antum sudah berdakwah juga, cuman dakwahnya pasif. Kawan sekedar nengok, oh dia udah hijrah sekarang, oh dia tak mabuk lagi, oh dia udah hijrah, udah putus dengan si Anu, nggak pacaran lagi. Akhirnya dia cari-cari, saya nggak pacaran lagi ya? Enggak, tapi udah pindah ke pacar baru. Jadi perbuatan antum itu, yang mengerikan itu adalah ketika ucapan antum berapi-api, tapi perbuatan antum tak sesuai, itu malah merusak. Kalau antum mengaku hijrah, tapi perbuatan antum tak betul, yang disalahkan bukan cuma antum, YTWU ini salah, Ustadz Alnobnya salah, Ustadz Doninya salah, dan yang paling besar salahnya saya. Ya itu kan karena ikut pengajian Ustadz Somad tuh. Ustadz tak betul, saya pula dibilangnya tak betul. Nah, jadi antum bisa sampaikan dengan cara macam-macam, tapi target akhirnya. Lalu apakah kita menjadi hakim memutuskan orang? Tidak. Ada buku judulnya Nahnu Du'at La Qudat. Kita ini da'i, ngajak, bukan hakim menghukumi orang. Aku tak mau, aku mau kafir. Silakan, ada sit tempat kau di neraka jahanam. Innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak punya kuasa. Tapi kita tak pernah berhenti mengajak. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Ada kawan kita mau mati sakratul maut di ruang ICU, megap-megap udah. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Kira-kira kalau kebetulan antum menjenguk di situ, dia kawan SMP antum, diajak kawannya, yuk kita jenguk si Anu sakit, ayo antum bawakan apel, antum makan jeruk dengan harapan nanti makan di situ obat. Tapi dia udah mau sakratul maut. Antum waktu nengok itu diam aja atau bisikkan la ilaha illallah ke telinganya? Kalau ikut sunnah Nabi bisikkan la ilah. Tapi kalau antum perturutkan hawa nafsu, antum diam aja. Kau kan udah ngaji, kenapa kau tak bisikkan? Kemarin ku ajak kau hijrah tak mau, amaslah kau. Tak boleh. Sampai mau masuk liang lahat, bahkan sampai sesudah dikubur pun tetap didoakan. Salulahu tasbit. Idza samaitumut turaba, idza sawaitumut turaba, kalau tanahnya udah kalian timbun, jangan tinggalkan. Kata Nabi, doakan untuk dia, istaghfir lahu, mintakan ampun pada Allah. Begitu.
Jadi kalau antum ngajak kawan, tetangga, satu geng, sesungguhnya antum karena sayang melihat dia. Melihat dia bukan sebagai musuh, tapi melihat dia perlu diselamatkan. Supaya jangan sampai dalam dosa terus, supaya jangan sampai maksiat terus, supaya berhenti buat dosa, supaya dia dapat kebaikan dan kita pun dapat. Mudah-mudahan kita terus semangat, insyaallah. Semangat itu hanya bisa dipupuk dengan kebersamaan. Kalau sudah berjamaah, insyaallah saya pun bersemangat menyusun ini segala macam. Karena ustaz YTWU 35 ustaz, jadwal khutbah saya diatur. Nanti khutbah di sini, habis khutbah nanti ke sini, habis ini nanti ke sini, nanti malam jam 2 di sini, iktikafnya di sini, kajian subuhnya di sini. Nah, saya tinggal datang. Siapa yang mengatur? Nih, coba andai saya tak berjamaah kemarin. Jadi dengan bersahabat, sahabat-sahabat saya ini sahabat yang luar biasa. Tak tidur-tidur mereka memikirkan jadwal saya, mengatur jadwal saya. Karena yang ngundang itu tak pernah ke nomor saya, dia tak tahu nomor saya. Orang inilah yang pusing kepala, gimana cara ini minta, ini minta, ini minta. Kalau ini dikabulkan, ini tersinggung, ini marah, ini tak menyapa. Kalau saya ditanya, "Gimana nih Ustaz?" Kalian atur aja lah. Yang penting aku setahun ini khutbah 12 kali, iktikaf 12 kali, subuh 12 kali, 36 titik. Setiap ada orang yang tahu nomor saya, bisa masjid kami, saya kirim nomor Ustaz Al-Nam. Nah, aman. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Siapa? Ada mic sudah? Ada CDP satu, si Bang Doni. Bisa dibagi. Syukran. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada mau bertanya Ustaz, bagaimana ketika iman itu kan ada level Ustaz. Ketika iman itu jatuh dan pada saat itu kita tidak berjamaah Ustaz sama kelompok kita, otomatis semangat untuk berdakwah itu kadang hilang begitu saja Ustaz. Lalu bagaimana cara kita memaksa semangat itu lagi untuk naik seperti sama halnya kita itu berjamaah? Misalnya kita lagi di kampung ya, jatuh iman kita gitu. Habis itu di kampung itu misalnya banyak kemaksiatan, kita pengen aja ikut lagi Ustaz. Bagaimana cara agar iman kita stabil Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antum jamaahnya di Pekanbaru. Komunitas antum di Pekanbaru. Terus antum balik kampung. Di kampung antum tuh yang soleh cuma satu orang, itulah imam tetap masjid. Yang lain dari itu pencuri semuanya. Pencuri durian, pencuri ikan, pencuri kambing. Gimana cara supaya saya bisa bangkit Pak Ustaz? Dua. Pertama, antum buat komunitas di situ. Yang kedua, kalau antum belum kuat, antum balik ke Pekanbaru. Gabung. Makanya grup-grup WA nih, kalau kawan ini tak muncul, ente kemana? Aku sedang di kampung. Gimana sholatmu? Gimana baca Quranmu? Inilah aku udah 3 hari tak sembahyang. Mau balik ke Pekanbaru. Jadi ada koordinatornya, ada amirnya, ada kaptennya, dipantau ini semua. Gimana sholat kalian hari ini? Gimana tahajud kalian? Gimana idza safara ahadukum? Kalau kamu musafir 3 orang, falyu'ammirahum ahadahum. Angkat 1 jadi amir. 3 orang aja berkawan mesti ngangkat 1 jadi amir. Jadi Ustadz di ETWU, amir Ustadz siapa? Amir kami Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini hampir setiap hari WA mas. Dia yang paling khawatir kalau saya mati. Saya, Pak Mahmud, Ustadz Hanafi, Ustadz Tatang, Ustadz Jamal, Ustadz. Kalau saya memisahkan diri dari mereka nih, habis saya diterkam.
Serigala hanya menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jumpa dengan mereka, duduk, apa yang kita bicarakan ke depan. Jumpa yang besar setiap Jumat kedua. Makan siang, habis makan siang bicara. Berapa program kita sekarang? 16. Program apa? Mulai pesantren Palas, sampai buat rehab rumah, sampai wakaf Quran, sampai beras. Berapa target kita sekarang? Jadi kepala ini mesti dipakai untuk memikirkan itu. Kepala antum mesti dipakai berpikir berapa konten, berapa video, berapa vlog, berapa kajian, berapa. Kalau tidak nanti dia akan mikir ke yang lain-lain. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel usia belasan, 1920-21. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang. Kita berpikir, aku apa yang kutaklukkan? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah 3 anak gadis taklukkan. Dilan kau tuh. Jadi kepala ini mesti dipakai untuk berpikir. Kami aja yang udah 40-an tetap berjamaah. Kok bisa kalian belasan 20-an berani berjalan di dunia ini tanpa berjamaah? Berjamaah. Tak lepas dari jamaah. Dan sesama jamaah ini mengontrol. Harus ada kontrol, balancing. Walaula daf'ullahin nas. Kalaulah manusia ini tidak saling kontrol. Dan itu ajaran Islam. Kami sudah paham. Tidak mungkin saya mengatakan, Ustaz Hanafi jangan ikut-ikut privasi saya. Enggak, karena sesungguhnya ketika mereka bertanya tentang saya di mana, dia berarti sayang sama saya. Dia berarti peduli, care. Sekarang orang dibuat ini privasi saya, ini kamar saya, ini ruang saya, jangan campur tangan saya. Akhirnya dia di kamar sakau sendiri, mati sendiri, busuk sendiri. Sampai kawan kos-kosan di sebelah tahu matinya karena baunya menyengat, tercium bau mayat. Rupanya kawan dah mati. Bukan ajaran Islam. Islam itu ada tegur sapa, tengok mukanya cemberut. Kok kenapa? Kau sedang susah hati? Tidak. Ada masalah keluarga? Tidak. Terus kenapa? Paketku habis. Nah kok gitu jangan kau ngadu sama aku pun mau habis juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, saya bersama teman-teman komunitas saya baru berhijrah dan di antara kami semua kita jujur belum ada yang terlalu paham yang agama takdirah sama rata di dalam Indonesia. Jadi bagaimana cara Ustaz kami ini biar tetap istiqomah dan ada rasa semangat untuk beribadah dan takut untuk melakukan hal-hal yang benar kami lakukan, hal-hal salah. Ketua pembina kami Ustadz Tatang Yudiansah. Ketua Yayasan Harian yang bekerja aktif Ustadz Alnob. Kami angkat ketua kami adalah karena mereka sahabat dekat kami, peduli dengan kami, paling aktif, paling semangat. Antum berapa orang komunitas antum, komunitas kecil itu yang saling tegur, yang saling sapa, yang saling mengingatkan. Musyawarahlah kalian. Wa amruhum syura bainahum. Kita musyawarah nanti kalau keliru. Lalu komunitas-komunitas kecil ini nanti ada besarnya, seperti Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Lalu kemudian sebelum hijrah ini, lalu ada komunitas kecil, ada komunitas kecil, ada komunitas kecil, ada komunitas besar. Jadi kalian punya komunitas kecil, di antara komunitas kecil ini nanti menggabungkan diri jadi komunitas besar. Lalu puncaknya di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami sendiri di Yayasan Tabung Umat ada lagi komunitas kami, ada komunitas Jambi, ada komunitas Medan, ada komunitas Aceh. Nanti kita juga buat komunitas besar. Jadi secara ilmu sosiologi, person ini menggabungkan diri beberapa kelompok kecil. Maka kalau personnya baik, kelompok kecil baik, kelompok besar jadi baik, maka negeri ini menjadi baik. Jadi antum yang punya kelompok kecil musyawarah.
Masalah ngajak tidak perlu SAG, doktor, profesor, enggak. Masalah ngajak. Tapi kalau bicara masalah hukum fikih baru. Jadi kalau terbentur kelompok kecil tadi dalam satu masalah, tulis. Masalah ini kita tulis. Nanti pertanyaan itu akan terjawab kapan? Ketika masing-masing komunitas ini ketemu. Barulah disampaikan. Kemarin kami dalam kelompok kecil kami diskusi gini-gini Pak Ustadz. Apa masalahnya? Maka ketika tanya jawab banyak kertas itu. Kenapa? Hasil dari laporan harian itu. Kenapa tak ada pertanyaan? Karena komunitasnya tak hidup. Komunitasnya mati. Komunitasnya, tapi udah mau menggabungkan diri ke komunitas itu udah alhamdulillah. Kalau mau cerita alhamdulillah. Daripada, itu namanya komunitas daripada. Kita mau yang aktif. Sholatnya gimana, ke masjidnya gimana, baca Qur'annya gimana. Terbentur, datang ke Ustadz Hanafi, datang ke Ustadz Doni. Saya merasa lebih tenang kalau ngomong dengan Ustadz Doni, lembut. Sama Ustadz Somad, belum apa udah sakit hati saya. Entah apa. Saya dengan Ustadz Al-Nob aja lah. Dia lebih senang Pak Ustadz. Terserah, kalian bisa pilih siapa aja pilih. Yang penting baik. Begitu, wallahu a'lam.